Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Unified Modeling Language atau yang biasa kita sebut sebagai UML. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam videonya. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi. Apa itu UML? UML atau yang biasa disebut Unified Modeling Language adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software berorientasi objek. Karena UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, maka semua elemen dan diagram berbasiskan pada paradigma object oriented. UML adalah salah satu tools atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis object oriented. UML sendiri memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa pemrograman yang spesifik, skema, database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. Manfaat UML. Pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Ketiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Keempat, dapat berguna sebagai blueprint, sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya, yang nantinya akan diketahui informasi yang mendetail mengenai coding suatu program. Oke, beberapa jenis UML yang sering digunakan, salah satunya adalah use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual tentang fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Oke, di sini ada simbol yang digunakan pada use case diagram. Yang pertama ada aktor yang berfungsi untuk mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Kemudian ada use case yang berfungsi untuk abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Kemudian ada association yang berfungsi sebagai abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Kemudian ada generalisasi yang berfungsi untuk menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian yang keempat ada include yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kemudian ada extend yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini ada contoh dari use case diagram. Nah, untuk customer, bank, dan ATM teknis ini merupakan aktor dan seperti check balance ini merupakan use case-nya yang berbentuk oval. Nah, jika si aktor memiliki akses kepada si use case-nya ini, kita bisa kasih garis penghubung. Nah, jadi si ATM teknisi ini bisa melakukan maintenance dan repair kepada banknya, kemudian customer bisa cek balance. Nah, jika si ATM teknisi ini ingin ngecek balance-nya, dia harus berubah dulu menjadi customer. Nah, itu merupakan salah satu contoh use case diagram. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau biasa disebut UML yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis atau aktivitas dalam sebuah sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual tentang langkah-langkah yang terjadi dari awal hingga akhir suatu proses. Oke, di sini ada simbol dari activity diagram. Nah, yang pertama itu ada status awal yang merupakan bentuk lingkaran hitam kecil. Biasanya digunakan untuk menandakan status awal atau tindakan awal untuk setiap aktivitas. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas yang merupakan aktivitas yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja
dari aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada decision atau percabangan yang merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang dimiliki memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Kemudian ada penggabungan yang dimana ini berfungsi sebagai penggabungan dari lebih dari satu aktivitas yang digabungkan menjadi satu. Kemudian ada status akhir yang digunakan sistem sebuah diagram untuk mengakhiri sebuah aktivitas dari status tersebut. Kemudian ada swim lane yang berfungsi untuk memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Nah, untuk contoh activity diagram di atas ini, terdapat bagian gudang, bagian pembelian, dan supplier yang merupakan sebuah sistem. Kemudian, diagram ini diawali dengan bulat untuk mengawalinya. Nah, kemudian di pertama ini ada memberikan informasi data barang yang akan dipesan, lalu menerima informasi, membuat SPP, kemudian ke supplier lagi, menerima SPP, kirim barang bukti disertai dengan fakturnya, terus dikirim lagi ke bagian gudang, terima barang dan faktur, buat SPBJ-nya, kemudian ke bagian pembelian, ditandatangani oleh si SPBJ-nya, kemudian di supplier diterima oleh SPBJ-nya, konfirmasi pembayar, kemudian si supplier mengkonfirmasi pembayaran, di bagian pembelian melakukan pembayaran, lalu si supplier terima pembayaran, buat kwitansi, kemudian di bagian pembelian terima kwitansi, lalu diakhiri dengan bulat ini. Kemudian yang ketiga ada kelas diagram atau diagram kelas, adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Oke, di sini ada simbol-simbol dari kelas diagram. Yang pertama itu ada generalization yang berfungsi sebagai hubungan di mana objek sebagai anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induknya. Kemudian ada Nairy Association yang berfungsi untuk upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Kemudian ada class-nya yang merupakan himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Kemudian ada collaboration yang berisi deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan, sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada realization yang berisi operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Kemudian ada dependensi yang berisi hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Kemudian ada association yang menjadi penghubung antara suatu objek dengan objek lainnya. Kemudian di sini ada contoh dari kelas diagram. Nah, di sini ada kelas yang bernama anggota dengan atribut ID dan namanya, serta dengan function atau metodenya dia bisa insert data sama update data. Kemudian ada kelas pinjam buku yang beratribut ID, tanggal pinjam, ID buku, tanggal kembali, dan ID petugas. Dan memiliki function sebagai functionnya itu insert data, update data, dan pilih buku. Kemudian ada class petugas yang beratribut ID petugas dan nama petugas yang memiliki function insert data dan update data. Nah, kemudian dia tuh saling berhubungan. Nah, seperti ke dalam buku ini yang memiliki kelasnya buku,
dan memiliki atribut ID buku, judul buku, dan pengarang, dan memiliki function insert data dan update data. Kemudian juga dengan kelas buku asing dan kelas buku lokal yang memiliki atribut dan function-functionnya. Oke, kesimpulan dari UML atau Unified Modeling Language adalah alat yang penting dalam pengembangan perangkat lunak yang menawarkan pendekatan visual yang terstruktur untuk merancang dan mendokumentasi sistem. UML menyediakan bahasa standar yang mampu membantu tim pengembangan untuk mengembangkan suatu pemrograman. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.